Hai, Shalom dan selamat bertemu pada pagi ini dalam ibadah online kita. Saya sangat bersuka cita dapat bersama dengan Anda dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan untuk kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang telah lalu. Pada hari ini kami akan beribadah bersama dalam ibadah online ini. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biar Engkau yang campur tangan, dan sebentar lagi nyanyian pujian kami naikkan bersama, dan juga firman Tuhan yang akan dikongsikan. Tuhan, Engkau terus buka hati kami agar kami terus berfokus hanya di dalam Engkau sepanjang ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, selamat beribadah. Betapa mulianya Tuhan.
jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Shalom seluruh jemaat Tuhan SIB Nilai, apa kabar semuanya? Saya berharap dan berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di SIB Nilai senantiasa dalam kekuatan yang daripada Tuhan sendiri, ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk seluruh kepimpinan SIB Nilai yang memberi kesempatan bagi saya untuk berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ini adalah minggu terakhir kita berada di bulan yang pertama pada tahun 2021. Tahun lepas, tahun 2020 ada satu cabaran yang besar dan cabaran itu sampai pada hari ini di setiap gereja, khususnya di SIB dan juga seluruh negara kita Malaysia, yaitu pandemik COVID-19. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita merenungi seluruh keadaan pada tahun yang lepas sampai hari ini, saya berpendapat bahwa pandemik COVID-19 sebenarnya adalah ujian yang sangat besar bagi orang yang percaya. Dan saya melihat sepanjang tahun 2020 merupakan ujian kesetiaan bagi orang percaya. Disinilah
Kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Di keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19, kita diuji dari segi kesetiaan banyak hal. Kesetiaan kita di hadapan Tuhan, iman kita, kerohanian kita, kesetiaan kita tentang ibadah, kesetiaan tentang mengikuti seluruh kebenaran firman Tuhan, ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu diuji. Lain daripada itu, kesetiaan kita terhadap persembahan, persepuluhan juga diuji di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemik bukan kebetulan, tetapi adalah ujian, medan ujian bagi kesetiaan orang percaya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, keseluruhan SIB Semenanjung, apabila saya melihat dan saya dapat melihat, bukan hanya melihat, tetapi menikmati penyertaan Tuhan, di mana saudara yang kasih Tuhan sangat nyata, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, dan pagi ini, sampai hari ini kita ada di sini, itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya ingin nyatakan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa dalam medan ujian ini, kita menang. Kita telah lulus dengan ujian ini, yaitu ujian kesetiaan. Dan pada pagi hari ini, saya senang sekali berkongsi kepada kita satu tema, yaitu kesetiaan. Kita sudah menang, bukan berarti kita berhenti. Tetapi ada satu perjalanan yang baru. Ada satu journey yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita pada tahun 2021 ini, yaitu masih dengan kesetiaan, tetapi juga adalah kesetiaan yang jauh lebih mantap di hadapan Tuhan. Jadi mari kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Roma 3 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan ini berbicara tentang kelebihan orang Yahudi dan juga kesetiaan Tuhan. Tetapi saya ingin membaca ayat 3 dan ayat 4 ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kamu ada firman Alkitab dimanapun kamu berada, sila membacanya bersama dengan saya. Roma 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini berbicara tentang kalaupun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketidaksetiaan kita di hadapan Tuhan tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan kepada gerejanya, kepada orang percaya, kepada orang yang mau setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali-kali tidak, kata firman Tuhan, dan kalaupun Tuhan dihakimi atas dasar kesetiaan, dia akan menang dalam penghakiman itu. Sebab sifatnya Tuhan, gaya hidup dan ketuhanannya itu adalah setia dan tidak pernah tidak setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah maksud kesetiaan? Saya tidak ingin berbicara tentang kesetiaan itu bagaimana ketaatan dan sebagainya. Kesetiaan adalah, saya boleh gambarkan atau saya boleh artikan kalau ini boleh diambil kira atau boleh diterima. Kesetiaan itu solid, tidak berubah-ubah, tidak dipengaruhi dan juga tidak dapat diubah oleh secara teknikal. Seperti kita mengambil satu screwdriver dan memutarnya supaya dia mengecil atau membesar. Tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya tidak berubah-ubah, dan dia juga, kesetiaan ini juga tidak boleh digambarkan dengan setengah-setengah atau kurang atau lebih. Ia tidak seperti uang. Uang ringgit 10 sen pun kita panggil uang ringgit. Tapi nilai dia kurang. 1 ringgit pun demikian juga. Dan dia ada nilai. Tetapi kesetiaan nilainya adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah nilainya. Tidak akan berkurang.
Jadi tidak ada yang istilah yang kurang setia, perlu tambah setia, apalagi macam-macam istilah yang mungkin kita dengar. Hanya ada dua keadaan. Satu, setia di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, tidak setia. Kalau kita setia di hadapan Tuhan, kita sering kali dengar bahwa nanti kalau kamu setia, kamu akan terima banyak berkat Tuhan. Mungkin dalam pemikiran kita mulai menterjemah apakah berkat itu adalah keuangan, harta benda dan sebagainya. No. Kesetiaan tidak membawa berkat seperti benda-benda yang kita gambarkan, keuangan, harta benda dan sebagainya. So, saya ingin jelaskan kepada kita bahwa kesetiaan itu sebenarnya yang pertama, kesetiaan kita kepada Tuhan sebenarnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian, selepas kita dekat dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu membawa kita mengenal lebih dalam terhadap Tuhan. Ini lebih menarik dan lebih mendalam. Selepas kita mengenal Tuhan lebih mendalam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita nikmati sebagai ganjaran dari kesetiaan kita adalah keintiman dengan Tuhan, dan kita menikmati kasih Bapa. Kemudian kita memiliki semuanya dengan kemurahan Tuhan. Itu bukan semata-mata dalam pengertian keuangan dan harta benda, tetapi termasuklah nafas kita hari ini. Termasuklah keluarga kita. Termasuklah teman-teman yang ada pada kita pada pagi hari ini. Termasuklah orang di sekeliling kita yang support kita, yang mendorong kita selalu, yang membawa kita lebih produktif dalam setiap masa. Atau juga pekerjaan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua itu adalah kemurahan Tuhan. Nanti kita akan lihat di terakhir, atau saya akan jelaskan ini, sentuh sekali lagi ini di bagian terakhir. Saya ingin membawa kita belajar 4 gaya hidup orang yang setia. 4 gaya hidup bagi orang yang setia ini terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya ingin membaca firman Tuhan ini terlebih dahulu sebelum kita belajar daripada 4 gaya hidup ini secara ringkas. Firman Tuhan saya akan baca dalam EVB, Alkitab versi Bonyo. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim, atau berdiri jalan orang yang duduk di jalan orang berdosa, atau duduk di kerusi orang yang mengejek. Tetapi dia bersukacita dengan hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi pengairan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang dilakukannya berjaya. Tetapi ayat 4, tidak demikian orang zalim, mereka seperti sekam yang dilayangkan angin. Oleh itu orang zalim tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perhimpunan orang benar. Karena Tuhan menaungi jalan orang benar, tetapi jalan orang zalim akan binasa. Daripada pembacaan ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita menemukan ada 4 gaya hidup orang yang setia. Yang pertama, apakah gaya hidup yang pertama? Yaitu tidak menduakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah maksud tidak menduakan Tuhan? Ayat 1. Firman Tuhan ini berkata di dalam ayat 1, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencomong, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak mendengar nasihat orang fasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya adalah walaupun dalam banyak keadaan kita tidak pernah terfikir untuk cari bomo, cari pengharapan lain, cari Tuhan lain. Saya sangat sedih, baru-baru ini saya mendengar ada seorang anak Tuhan yang sudah lama dalam pelayanan, sudah lama di dalam kepimpinan, juga sudah keluarganya juga adalah orang Kristen. Tapi dia mengubah atau dia memilih untuk menganut agama lain
Karena alasannya adalah saya menemukan sesuatu yang baru di sana. Jadi saya mau pindah agama. Wow, sangat menyedihkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan terjadi seperti itu. Jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mendapat naungan yang lebih tinggi atau yang maha tinggi. Mazmur 91. Tuhanlah yang menjaga di kiri kanan kita. Tuhanlah yang menjaga di atas kita. Tuhanlah meskipun 1000 orang rebah di sisi kiri, di sisi kanan, tapi kita tetap kuat, kita tetap bersemangat sebab Tuhan yang menjaga dan menaungi kita. Ini benar saudara yang kasih Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan dan jangan menduakan Tuhan. Orang yang menduakan Tuhan sebenarnya adalah orang yang tidak setia. Bukan kurang setia, bukan setengah-setengah setia. Meskipun dia sudah lama berada di gereja, sudah lama melayani, tapi dia menduakan Tuhan, orang itu sebenarnya tidak setia di hadapan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang setia terus-menerus di hadapan Tuhan. Gaya hidup yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Di ayat yang kedua, tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Wow, apakah maksud kesukaannya? Ini sangat penting. Tetapi kesukaannya maksudnya adalah yang dia hidupi, yang dia lakukan, yang dia terjemahkan dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Saya mendorong Anda, orang yang setia bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita hanya berada di tahap mendengar, walaupun kita selalu mendengar, walaupun kita selalu dengan taat, kita berada duduk dan mendengar orang lain berkhotbah sampai selesai, kita memahami, kemudian mungkin setiap hari kita mendengar orang lain berkhotbah, kita hanya menerima itu sebagai knowledge, pengetahuan. Tidak sampai di hati. Karena firman itu harus sampai di hati kita dan diakhiri dengan tindakan. Diakhiri dengan gaya hidup, dengan pelaksanaan. Supaya saudara yang kasih Tuhan, orang akan tahu bahwa kita adalah orang percaya. Orang yang mau percaya, orang yang taat, orang yang dipanggil orang Kristen, murid Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mendorong seluruh jemaat Tuhan di SIB Nilai supaya bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Gaya hidup yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, secara ringkas adalah hidupnya ada pertumbuhan. Jadi di setiap gaya hidup seseorang itu ada pertumbuhan, ada naik level. Jangan-jangan tahun 2021, walaupun mungkin kesan kepada COVID-19 dalam hidup kita semakin menurun, semakin membaik, tapi biarlah yang bertumbuh kelihatan dalam hidup kita, saudara-saudara yang kasih Tuhan, adalah pertumbuhan kerohanian dan iman di hadapan Tuhan. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berakar, kemudian yang daunnya tetap hijau. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata firman Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, ini isi hati Tuhan kepada orang percaya. Supaya meskipun dalam tengah-tengah pandemik ini, kita bertumbuh. Kemudian kita menghasilkan buah, kita lebih produktif. Kita tidak pernah rasa ragu, tidak pernah rasa risau dengan apa yang berlaku di sekitar kita. Kenapa? Sebab kita senantiasa kelihatan bertumbuh di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan di SIB Nilai, saya tidak tahu berapa lama Anda beribadah di SIB Nilai. Tapi biarlah pertumbuhan itu berlaku dalam hidupmu. Teman-temanmu melihat, wow, first time saya lihat kamu di SIB Nilai, kamu tidak punya apa-apa. Kamu tak pandai nyanyi, kamu tak pandai main musik. Tapi sekarang kamu boleh menyanyi, kamu main musik dan sebagainya. Kamu sekarang orang yang taat melayani. Itu adalah pertumbuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Pertumbuhan yang dilihat oleh orang lain. Pertumbuhan yang dapat dinikmati oleh orang yang ada di sekitar Anda.
lebih-lebih lagi membanggakan Tuhan. Keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Gaya hidup yang ketiga, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau memberitahu kepada kita, berkongsi dengan kita. Gaya hidup bagi seorang yang setia di hadapan Tuhan adalah bertahan dalam pencobaan. Orang yang setia tidak akan berputus asa. Orang yang setia tidak akan mudah menyerah terhadap pencobaan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13:13, saudara yang kasih Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Sebab kekuatan Tuhan melampaui segala hal akan menyertai kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang setia tahu bahwa dalam pencobaan sekalipun Tuhan menyertai dia. Orang yang setia sadar bahwa dalam suasana atau keadaan seperti hari-hari ini, kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyediakan keperluan kita. Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan yang akan covering kita, yang melindungi kita. Sebab dia tahu, karena dia sudah setia di hadapan Tuhan. Kenapa dia tahu? Ingat apa yang saya jelaskan tadi. Satu, kesetiaan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat kita, saudara yang kasih Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Kemudian bila kita mengenal lebih dalam dengan Tuhan, kita akan menikmati segala cinta kasih Bapa di dalam hidup kita. Sebab itu, dalam apapun keadaan, dalam pencobaan kah, dalam keadaan kita sangat sukar kah, kita tahu Tuhan menyertai dan memimpin kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasil atau ganjaran dari kesetiaan bukanlah semata-mata berkat fisikal, material, tetapi kita akan menerima segala sesuatu melalui kemurahan Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 30 dikatakan di sini, sebab kesetiaan kita maka oleh kemurahan Tuhan kita menerima segala sesuatu. Saya tak pernah jumpa di dalam ayat Alkitab di mana oleh sebab Anda setia kamu mendapat ini, oleh sebab kamu setia kamu mendapat itu dan sebagainya. Hanya ada di dalam perumpamaan, yaitu Lukas 19 ayat 17. Ada 3 orang hamba diberi kepercayaan oleh tuannya, dan seorang hamba datang. Kemudian tuannya berkata, ini perumpamaan Tuhan Yesus. Hai hambaku yang setia, sebab kamu setia kepada perkara kecil, aku akan memberikan kekuasaan. Dengar baik-baik, aku akan mengambillah dan inilah kekuasaan untuk kamu. Dalam perumpamaan ini, Yesus tidak menyebut inilah sejumlah uang, atau inilah sejumlah kereta, atau harta diberi kepada kamu sebab setia. Tidak. Tapi Tuhan memberikan ganjaran kepada orang yang setia. Apakah ganjarannya? Ganjarannya adalah tanggung jawab baru di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa tanggung jawab baru di hadapan Tuhan diberikan Tuhan kepadamu hari-hari ini. Dalam pekerjaan kamu, di kilang kamu, di mana kamu bekerja, atau di college, di mana kamu berstudi, di rumah kamu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu semua berkat. Saudara-saudari, mari kita setia kepada Tuhan. Berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan dan bukan berkat material semata-mata. Sebab semua itu nanti Tuhan atur dalam kemurahannya Tuhan. Ingat Roma 11 ayat 30, oleh kemurahan Tuhan. Saudara-saudari, semoga diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita semua tunduk kepala dan saya mau berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan di SIB Nilai dan seluruh pemimpin. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan mohon Tuhan memberkati seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan, seluruh studi bagi jemaat-Mu di gereja ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kiranya nama Tuhan ditinggikan di dalam pelayanan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, jaga dan peliharalah gereja ini.
pimpinlah dan juga sertailah setiap program, setiap yang mereka lakukan akan berhasil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera jemaat SIB Nilai. Kata orang tak kenal maka tak cinta, maka itu biar saya memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, nama saya Billy Peter Quick. Saya berbangsa Iban, campur Kelabit dan berasal daripada Miri, Sarawak. Seperti anda sedia maklum, saya bakal menjadi pastor gereja bermula daripada bulan Februari 2021. Harapan saya ialah kita dapat bekerjasama melayani Tuhan dan jemaatnya, bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, mengimpak komuniti sekitar, khususnya saudara-saudari kita yang datang daripada Sabah dan Sarawak bekerja di Negeri Sembilan, khususnya di Bandar Nilai ini. Maka itu harapan saya dan permintaan saya, kalian doakan pelayanan saya yang akan bermula tidak lama lagi. Dan kita doakan rencana-rencana kita di tahun ini, walaupun kita berada dalam situasi ataupun di dalam pandemik ini. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Hai, saya percaya Anda sangat diberkati lewat sharing firman Tuhan yang telah dikongsikan pada hari ini, dan saya sangat bersyukur karena Anda menyertai dan mengikuti ibadah online ini sehingga ke penghujungnya. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita sama-sama fokus untuk info gereja kita, yaitu yang pertama berkenaan dengan persekutuan doa kita pada hari Rabu melalui aplikasi Zoom. Kita akan invite melalui social media, yaitu melalui Facebook atau Instagram, dan jangan lupa untuk like ataupun follow social media SIB Nilai, dan bolehlah share dengan teman-teman Anda yang lain. Dan untuk persekutuan doa hari Rabu dimulakan pada 8:30 malam dan jumpa Anda. Oke? Dan untuk info yang kedua, seperti yang sedia maklum, di dalam WhatsApp grup keluarga besar SIB Nilai, saya ingin mengumumkan bahawa WhatsApp grup keluarga besar SIB Nilai akan ditutup ataupun di-deactivate bagi memudahkan pengurusan admin untuk pendaftaran keanggotaan bagi tahun 2021. Dan seperti kita tahu, sepanjang pandemi COVID-19 ini banyak perubahan dan banyak jemaat, ada yang berpindah tempat kerja, ada yang balik ke kampung halaman masing-masing. Jadi dengan ini kita ingin memastikan data keanggotaan SIB Nilai. Dan juga jangan lupa bagi Anda yang tetap setia bersama SIB Nilai, Anda bolehlah mengisi borang keanggotaan gereja SIB Nilai yang akan dikongsikan. Oke, so itu sahaja untuk info gereja kita pada minggu ini. Dan jangan lupa untuk wang persembahan, Anda bolehlah bagi kepada akaun gereja dan berhubung dengan saudari bendahari, yaitu Sis Bilika. Begitu juga dengan wang persepuluhan. Oke, dan untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Engkau dalam ibadah online pada hari ini, dan kami ingin serahkan seluruh jemaat dan setiap anak-anak-Mu yang telah melayani ke dalam tangan Engkau. Kiranya
apapun aktiviti kami yang akan kami lakukan sepanjang minggu akan datang, dan segala perancangan kami yang kalian campur tangan, biar kami terus di bawah perlindungan Engkau dan diberikan kesehatan yang baik Tuhan. Dan kami ingin berdoa bagi mereka yang telah memberi uang persembahan dan persepuluhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam keadaan apapun mereka memberi, dan kami yang gereja akan mengurus keuangan dengan baik Tuhan, biar Engkau yang beserta dan campur tangan Tuhan. Inilah doa kami pada minggu ini Tuhan, kiranya damai sejahtera Engkau yang menyertai seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati dan jumpa Anda minggu hadapan.